Selamat malam para penggemar sepak bola, para pencinta sepak bola tanah air. Malam ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang perjalanan Timnas Garuda. Saya, Dewi, dan malam ini kita akan membahas secara mendalam mengenai posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Kita akan lihat bagaimana performa tim selama ini mempengaruhi peringkat kita, khususnya jelang dua laga penting di bulan Juni. Dua pertandingan yang bisa menjadi penentu arah bagi Timnas. Dua pertandingan melawan Tiongkok, sebuah tantangan besar menanti. Dan Jepang, tim yang selalu menjadi ujian berat bagi setiap lawan, akan sangat menentukan nasib kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Impian untuk melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia, dan berpotensi mengubah perolehan poin FIFA secara signifikan. Kita akan bedah bagaimana sistem poin FIFA bekerja, dan apa artinya bagi Indonesia. Setiap hasil menang, sebuah kebanggaan dan suntikan semangat. Imbang atau kalah, semuanya akan memberikan dampak yang berbeda, akan berdampak langsung pada posisi kita di kancah internasional. Bukan hanya soal peringkat, tapi juga tentang kepercayaan diri tim. Ini bukan sekadar soal angka, ini adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi, tapi juga tentang mimpi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia. Mimpi yang selalu membara di hati setiap pemain dan pendukung. Mari kita analisis peluang dan konsekuensi dari dua laga krusial ini. Bersama, kita dukung Garuda untuk meraih hasil terbaik. Pertandingan pertama, sebuah kesempatan emas untuk menguji kekuatan dan strategi. Indonesia menjamu Tiongkok dalam laga yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan ini bukan hanya sekadar adu taktik di lapangan hijau, tetapi juga pertaruhan harga diri bangsa. Di Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan yang akan menjadi saksi bisu perjuangan para pemain Garuda. Atmosfer stadion yang penuh semangat diharapkan dapat membakar motivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik. 5 Juni. Tanggal yang telah lama ditunggu, hari di mana harapan dan impian seluruh bangsa akan tertuju pada 11 pemain yang berjuang di lapangan. Tiongkok saat ini peringkat 94 FIFA, sebuah posisi yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia, dan terus berbenah untuk mencapai level yang lebih tinggi. Dengan 1.255 poin, jelas lawan yang tangguh. Poin ini mencerminkan kualitas tim dan kemampuan mereka untuk bersaing di level internasional. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. Kemenangan atas Tiongkok bukan hanya sekadar 3 poin tambahan, tetapi juga suntikan moral yang sangat berharga bagi tim. Ini akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Akan memberi Indonesia tambahan 15 poin, sebuah angka yang signifikan dalam sistem peringkat FIFA. Setiap poin sangat berharga dalam upaya untuk memperbaiki posisi di klasemen dunia. Sebuah lonjakan besar yang bisa membawa Indonesia naik beberapa peringkat dalam daftar FIFA. Ini akan menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk terus berjuang dan meraih hasil positif di setiap pertandingan, yang bisa mengangkat posisi kita di ranking dunia. Semakin tinggi peringkat Indonesia, semakin besar pula peluang untuk tampil di turnamen-turnamen bergengsi di masa depan. Hasil imbang pun tetap positif, meskipun tidak sebaik kemenangan, namun tetap memberikan kontribusi bagi perolehan poin. Menambah 18,8 poin ke akumulasi kita. Poin ini akan membantu menjaga momentum positif tim dan menghindari penurunan peringkat yang signifikan. Namun, kekalahan adalah hasil yang paling dihindari. Dampaknya tidak hanya pada perolehan poin, tetapi juga pada mental dan kepercayaan diri tim. Akan mengurangi 9,95 poin, kerugian yang harus dihindari. Setiap pemain harus berjuang sekuat tenaga untuk mencegah hasil negatif ini. Setiap poin sangat berarti dalam perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam perburuan peringkat, di antara ratusan negara yang berjuang untuk mendapatkan tempat terbaik di dunia sepak bola, dan kepercayaan diri tim. Semangat juang yang tinggi dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Bermain di kandang sendiri adalah keuntungan besar, dengan dukungan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Supporter bisa menjadi pemain ke-12, memberikan semangat dan energi tambahan bagi para pemain di lapangan, yang memberi energi ekstra. Dukungan tanpa henti dari tribun akan menjadi motivasi besar bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Tiongkok punya pemain berkualitas, dengan pengalaman bermain di level internasional, dan organisasi permainan solid,
yang membuat mereka menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Tapi Indonesia juga berkembang pesat. Dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat dan strategi yang lebih modern, Indonesia siap memberikan perlawanan sengit. Dengan strategi tepat, yang dirancang oleh pelatih dan staf kepelatihan, Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Tiongkok. Dan semangat juang tinggi, yang ditunjukkan oleh setiap pemain di lapangan, Indonesia bisa meraih hasil positif. Peluang meraih hasil maksimal tetap terbuka. Setiap pemain harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mencetak gol dan membawa kemenangan bagi Indonesia. Kemenangan akan menjadi pesan kuat bagi seluruh dunia sepak bola bahwa Indonesia telah bangkit dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Bahwa Indonesia patut diperhitungkan di Asia. Ini akan membuka pintu bagi Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Hasil imbang tetap menjaga momentum dan memberikan harapan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sementara kekalahan harus dihindari karena akan berdampak negatif pada mental dan kepercayaan diri tim, agar tidak menghambat langkah ke depan. Indonesia harus terus berbenah dan meningkatkan kualitas permainan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Persiapan matang adalah kunci untuk menghadapi pertandingan yang sulit. Dan analisis kekuatan lawan akan membantu Indonesia untuk merancang strategi yang tepat. Sangat penting. Setiap detail harus diperhatikan untuk memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan. Pelatih dan staf sudah bekerja keras untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Meracik strategi terbaik. Mereka telah menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan dan merancang taktik yang sesuai untuk meraih kemenangan. Supporter berperan besar dalam memberikan dukungan dan semangat bagi tim. Memberi kepercayaan dan dukungan penuh. Kehadiran mereka di stadion akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Laga ini adalah langkah awal krusial di bulan Juni, bulan yang penuh dengan tantangan dan pertandingan penting bagi timnas Indonesia. Hasilnya akan menentukan suasana tim dan memberikan dampak besar pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sebelum menghadapi Jepang. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi ujian yang lebih berat, dan Indonesia harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Fokus pada detail setiap umpan, setiap tackle, setiap pergerakan di lapangan. Serangan, yang harus terorganisir dan efektif untuk membobol gawang lawan. Pertahanan, yang harus solid dan disiplin untuk mencegah lawan mencetak gol. Dan transisi permainan. Kemampuan untuk beralih dari bertahan ke menyerang dengan cepat dan efektif adalah kunci untuk memenangkan pertandingan. Semua aspek berkontribusi pada kesuksesan tim secara keseluruhan, pada hasil akhir yang akan menentukan nasib Indonesia di kancah sepak bola Asia, dan perolehan poin FIFA. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk meningkatkan peringkat dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Skenario poin jelas, setiap hasil memiliki konsekuensi yang berbeda. Plus 15,05 untuk menang, sebuah hadiah yang sangat berharga bagi tim yang berjuang keras. Plus 8,8 untuk imbang, hasil yang lumayan namun tidak seideal kemenangan. Minus 95 untuk kalah. Konsekuensi yang harus dihindari dengan segala cara. Angka-angka ini jadi bagian penting dari strategi dan perencanaan tim. Perjalanan Indonesia menuju level lebih tinggi. Sebuah perjalanan yang membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari seluruh bangsa. Semoga Garuda mampu mencengkeram kemenangan dengan semangat juang yang tak pernah padam di kandang sendiri. Dengan dukungan penuh dari para supporter, Garuda akan terbang tinggi dan meraih kemenangan. Gelora Bung Karno diharapkan jadi saksi dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Kejayaan Timnas Indonesia, sebuah momen yang akan dikenang sepanjang masa. Dukungan tanpa henti dari para supporter adalah kekuatan terbesar Timnas Indonesia. Dari supporter sangat dibutuhkan. Mari kita bersatu dan memberikan dukungan penuh bagi Timnas Indonesia. Setiap laga adalah pertaruhan besar, bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia, untuk mimpi Indonesia di Piala Dunia. Mari kita wujudkan mimpi itu bersama-sama. Mari kita dukung dan doakan. Semoga Timnas Indonesia diberikan kekuatan dan keberuntungan yang terbaik untuk skuad Garuda. Semoga mereka mampu memberikan yang terbaik dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Semua mata tertuju pada laga pembuka ini. Sebuah pertandingan yang akan menentukan arah perjalanan Timnas Indonesia di masa depan. Awal dari perjalanan besar. Mari kita dukung Timnas Indonesia dalam setiap langkah mereka. Usai melawan Tiongkok,
Dengan segala drama dan perjuangan yang telah kita saksikan, Indonesia bertandang ke Jepang, sebuah tantangan yang jauh lebih berat menanti. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga persahabatan. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi mental dan kemampuan timnas Garuda. Jepang adalah tim peringkat 15 dunia dengan 1.066,64 poin. Sebuah posisi yang mencerminkan kualitas dan konsistensi mereka di panggung sepak bola internasional. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengalahkan Jepang di kandang mereka, di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik mereka, akan memberi Indonesia tambahan luar biasa, 21,9 poin. Jumlah yang signifikan dalam perhitungan peringkat FIFA dan bisa menjadi modal berharga untuk meningkatkan posisi kita di kancah dunia. Hasil imbang pun sangat berharga, mengingat kekuatan lawan menambah 9,4 poin ke akumulasi kita. Sebuah perolehan yang tetap positif dan bisa membantu menjaga momentum timnas. Jika kalah, pengurangan hanya 3,1 poin, relatif kecil, mengingat perbedaan peringkat yang mencolok antara kedua tim. Ini menunjukkan bahwa tidak ada beban besar yang harus ditanggung jika hasil akhir tidak sesuai harapan. Melawan Jepang adalah ujian mental dan kualitas tertinggi bagi timnas. Ini adalah kesempatan untuk mengukur seberapa jauh kita telah berkembang dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Jepang dikenal dengan permainan cepat, transisi yang mulus, teknik tinggi individu dan tim, dan disiplin luar biasa dalam setiap aspek permainan. Menghadapi mereka adalah kesempatan langka, sebuah privilege untuk menguji kemampuan di level elit Asia dan melihat bagaimana kita bisa bersaing dengan yang terbaik. Kemenangan akan jadi sejarah, sebuah catatan emas dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Imbang adalah prestasi yang patut diapresiasi, menunjukkan bahwa kita mampu memberikan perlawanan sengit, dan kekalahan bukan bencana besar secara poin, melainkan pelajaran berharga untuk terus berkembang. Waktu pemulihan singkat setelah laga berat melawan Tiongkok dan perjalanan jauh menuju Jepang jadi tantangan tambahan yang harus diatasi dengan baik oleh tim pelatih dan para pemain. Rotasi pemain untuk menjaga kesegaran fisik dan strategi adaptif untuk merespons taktik lawan sangat krusial dalam pertandingan ini. Setiap momen di lapangan, setiap peluang yang tercipta harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencetak gol dan mengamankan poin. Skenario poin, mari kita telah lebih detail. Plus 21,9 poin untuk menang, sebuah suntikan moral yang luar biasa dan lonjakan signifikan dalam peringkat FIFA. Plus 9,4 poin untuk imbang, hasil yang tetap positif dan menunjukkan daya saing kita di level Asia. 1 poin untuk kalah. Kerugian minimal yang tidak akan terlalu mempengaruhi posisi kita. Melawan tim sekelas Jepang, yang notabene lebih diunggulkan, tekanan berkurang secara psikologis. Tim bisa bermain lebih lepas, tanpa beban ekspektasi yang berlebihan, tapi tetap fokus dan disiplin dalam menjalankan strategi. Hasil laga ini akan menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Apapun hasilnya, pengalaman berharga melawan Jepang akan menjadi investasi sangat berharga untuk evaluasi ke depan, membantu kita mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dukungan dari seluruh Indonesia tetap mengalir deras, meski dari jauh, memberikan semangat tambahan bagi para pemain di lapangan. Gap poin yang besar di atas kertas, tapi di lapangan hijau, dengan semangat juang dan strategi yang tepat, segalanya bisa terjadi. Sejarah sepak bola penuh dengan kejutan-kejutan yang tak terduga. Garuda bisa saja menciptakan momen tak terlupakan, mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. 5 hari jeda yang ada harus dimaksimalkan sebaik mungkin untuk recovery fisik dan mental, serta persiapan taktik yang matang. Semoga skuad Garuda tampil berani, pantang menyerah, dan membawa pulang hasil yang membanggakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Nuaga krusial di bulan Juni adalah peluang emas untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Jika skenario terbaik terwujud, timnas Garuda bisa menembus 120 besar dunia, sebuah lompatan besar. Namun, di atas semua kalkulasi, dukungan kita adalah kunci. Mari satukan suara dan doa untuk perjuangan timnas Indonesia. Setiap laga adalah representasi mimpi seluruh bangsa. Terus dukung Garuda menuju prestasi dan kebanggaan Indonesia di kancah dunia.